Perkenalkan, nama saya Wianti. Saya mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di video kita kali ini saya akan sedikit menjelaskan yaitu materi tentang analisis kesalahan bahasa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, di sini saya akan sedikit menjelaskan latar belakang. Nah, bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Pentingnya peranan bahasa itu antara lain bersumber pada Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Nah, dan pada Undang-Undang 1945 yang di dalamnya tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, penting tidaknya suatu bahasa dapat juga didasari patokan seperti jumlah penutur, luas penyebaran, dan peranannya sebagai sarana ilmu, seni sastra, dan pengungkap budaya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia, karena masing-masing berbagi teras atau intisari bersama yang umum. Nah, pertama-tama kita kenali ragam menurut golongan penutur bahasa dan ragam menurut jenis pemakaian bahasa. Nah, kita akan melihat bahwa ragam-ragam itu bertautan. Ragam yang ditinjau dari sudut pandang penutur dapat diperinci menurut patokan daerah, pendidikan, dan sikap penutur. Nah, materi yang selanjutnya yaitu diglosia. Situasi diglosia dapat disaksikan di dalam masyarakat bahasa jika dua ragam pokok bahasa yang masing-masing mungkin memiliki berjenis subragam lagi dipakai secara berdampingan untuk fungsi kemasyarakatan yang berbeda-beda. Ragam pokok yang satu yang dapat dianggap dilapiskan di atas ragam pokok yang upaya sarana kepustakaan dan kesusastraan yang muncul pada suatu masyarakat. Nah, bahasa seperti halnya dengan bahasa Melayu untuk Indonesia dan Malaysia. Nah, ragam pokok yang kedua tumbuh dalam berbagai rupa dialek rakyat. Ragam pokok yang pertama dapat disebut ragam tinggi, dan ragam pokok yang kedua dapat dinamai ragam rendah. Nah, ragam yang tinggi digunakan misalnya untuk pidato resmi, khotbah, kuliah, atau ceramah. Nah, sedangkan ragam yang rendah biasanya dipakai misalnya di dalam percakapan yang akrab di lingkungan keluarga atau dengan teman sebaya, misalnya di pasar dalam tawar-menawar, di dalam seni dan sastra rakyat seperti lenong dan cerita kabayan. Nah, di dalam penulisan yang tidak resmi seperti surat pribadi kepada teman yang karib, atau di dalam pojok surat kabar atau kolom khusus majalah yang secara khusus dimaksudkan untuk meragakan ragam itu. Nah, di dalam situasi diglosia ada tradisi keilmuan yang memilih ragam pokok yang tinggi sebagai dasar usaha pembakuan. Di Indonesia pun hal itu terjadi, bahkan dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan untuk mendasarkan penyusunan tata bahasa itu pada ragam tinggi bahasa tulisan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu bahasa baku. Ragam bahasa orang yang berpendidikan, yakni bahasa dunia pendidikan, merupakan pokok yang sudah agak banyak ditelaah orang. Ragam bahasa orang yang berpendidikan, yakni bahasa lain. Nah, ragam itu jugalah yang kaidah-kaidahnya paling lengkap diberikan jika dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Nah, ragam itu tidak saja ditelaah dan diberikan, tetapi juga diajarkan di sekolah. Apa yang dahulu disebut bahasa Melayu tinggi dikenal juga sebagai bahasa sekolah. Nah, materi yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa baku.
Bahasa baku mendukung 4 fungsi. Nah, 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolik. Nah, sedangkan yang satu lagi bersifat objektif. Yaitu yang pertama yaitu fungsi pemersatu, dan yang kedua yaitu fungsi pemberi kekakasan, yang tiga fungsi pembawa kewibawaan, dan yang keempat fungsi sebagai pembakuan bahasa. Nah, materi yang terakhir yaitu bahasa yang baik dan yang benar. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar. Nah, jika orang masih membedakan pendapat tentang benar tidaknya suatu bahasa, perbedaan paham itu menandakan tidak atau belum adanya bentuk baku yang mantap. Jika dipandang dari sudut itu, kita mungkin berhadapan dengan bahasa yang semuanya tatarannya sudah dibakukan atau yang sebagainya sudah baku, sedangkan bagian lain masih dalam proses pembakuan, ataupun yang semua bagiannya belum atau tidak dibakukan. Bahasa Indonesia agaknya termasuk golongan yang kedua yaitu kaidah ejaan dan pembentukan istilah kata. Nah, sudah distandarkan kaidah pembentukan kata yang sudah tepat dapat dianggap baku, tetapi pelaksanaan patokan itu di dalam kehidupan sehari-hari belum mantap. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih.